Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Arina Mariani Soleha, akan membahas mengenai riba dan permasalahannya. Untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Langsung saja, pembahasan materi yang pertama yaitu mengenai pengertian riba. Lalu yang kedua, ada tahapan pengharaman riba. Yang ketiga, ada jenis-jenis riba. Yang keempat, ada aturan pertukaran yang diperbolehkan. Yang kelima, yang terakhir, bunga bank oleh beberapa pandangan. Yang pertama, ada pengertian riba. Pengertian riba secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yang berarti bertambah, yaitu meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Lalu yang kedua ada berkembang atau berbunga, yaitu membungakan harta, uang, atau sesuatu yang dipinjamkan kepada orang lain. Lalu ada pengertian secara istilahnya. Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syarak atau terlambat salah satunya. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan pengharaman riba. Tahapan yang pertama, pada tahapan pertama ini Allah menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif, sesuai firman Allah yang tertuang pada Quran Surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Selanjutnya, tahapan kedua. Pada tahapan kedua ini, Allah telah memberikan isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang pada Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 160 sampai 161, yang artinya berbunyi, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 160. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 161. Selanjutnya, tahapan ketiga. Pada tahapan ketiga ini, Allah mengharamkan salah satu bentuk riba yaitu bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas. Pernyataan tersebut sesuai firman Allah pada Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 130 yang artinya berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Ali Imran ayat ketiga ayat 130. Dan tahapan yang terakhir atau tahapan keempat, pada tahapan yang terakhir ini Allah mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya, seperti sesuai firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 278 sampai 279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Maka, jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Jenis riba ada dua, yaitu riba utang dan riba bai. Riba utang terdiri dari dua, yaitu riba dain atau qard
atau riba dalam pinjaman. Tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berutang. Lalu yang kedua ada riba jahiliyah, yaitu utang yang dibayarkan lebih dari pokok karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Lalu yang kedua ada riba ba'i. Terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu riba fadl. Riba fadl adalah riba karena pertukaran barang yang sejenis tapi jumlahnya tidak seimbang dan barang yang dipertukarkan adalah termasuk barang ribawi. Perlu kita ketahui bahwa barang ribawi di sini adalah mata uang, emas, perak, atau lainnya, dan bahan makanan pokok. Lalu yang kedua, ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan penangguhan, penyerahan, atau penerimaan barang, atau riba karena pertukaran yang sejenis dan jumlahnya dilebihkan karena melibatkan jangka waktu. Selanjutnya, aturan pertukaran barang ribawi. Tadi sudah saya sebutkan bahwa barang ribawi tersebut merupakan seperti mata uang, emas, perak, atau lainnya, dan bahan makanan pokok. Nah, di sini ada aturan pertukaran barang ribawi, ada 4. Yang pertama yaitu dalam jual beli barang sejenis, hendaknya sama jumlah dan kadarnya, serta serahkan dalam jual beli. Misalnya, selembar uang 100.000 ditukar dengan 100 lembar uang 1000-an. Lalu yang kedua ada jual beli barang yang berlainan jenis diperbolehkan untuk berbeda dalam jumlah dan kadarnya dengan syarat barang diserahkan pada saat akad. Misalnya Rp15.000 ditukarkan dengan $1. Lalu yang ketiga ada jual beli barang ribawi dengan barang bukan riba. Tidak disyaratkan persamaan dalam jumlah maupun penyerahan pada saat yang sama. Misalnya, 1 buah laptop sama dengan 10 juta. Lalu yang keempat, jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad. Misalnya, baju, celana sama dengan celana. Seperti itu. Lalu, para ulama sepakat bahwa hukum riba adalah haram. Dan permasalahannya di sini, apakah bunga bank sama dengan riba? Sudah menjadi keputusan hampir seluruh ahli fikih di dunia bahwa bunga bank masuk dalam kategori riba, menurut Umer Chapra. Pandangan dunia Islam terhadap bunga bank, menurut Dewan Studi Islam Al-Azhar dari Kairo, bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan. Menurut Rabithah Alam Islami, bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan. Selanjutnya, Majma' Fikih Islami, organisasi konferensi Islam, mengatakan bahwa seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan atau bunga atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan secara syariah. Selanjutnya, ada pandangan ulama Islam terhadap bunga bank. Yang pertama itu ada dari Nahdlatul Ulama. Sebagian ulama mengatakan bunga sama dengan riba, sebagian lain mengatakan tidak sama, dan sebagian lain mengatakan syubhat. Rekomendasinya agar pengurus NU mendirikan Bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga. Menurut Muhammadiyah, bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mustasyabihat. Lalu menyarankan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Selanjutnya, ada dari Majelis Ulama Indonesia, bahwa bunga bank sama dengan riba, ada juga yang mengatakan bunga bank tidak sama dengan riba, dan ada pula yang mengatakan bahwa bunga bank adalah syubhat. MUI harus mendirikan bank alternatif.
Lalu yang terakhir ada dari Lajnah Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia MUI, bahwa bunga bank sama dengan riba. Selanjutnya berbagai pandangan tentang bunga. Boleh mengambil bunga karena darurat, dikarenakan membedakan keinginan dan kebutuhan. Yang kedua ada pada tingkat yang wajar dan tidak mengapa bunga itu dibebankan. Lalu yang ketiga itu ada opportunity loss yang ditanggungkan pemilik dana disebabkan penggunaan uang oleh pihak lain. Lalu yang keempat, bunga untuk konsumtif dilarang, tapi untuk produktif diperbolehkan. Yang kelima, haram. Riba itu haram pada yang berganda-ganda atau berlipat-lipat. Lalu yang keenam, memperbolehkan bunga deposito bank konvensional. Lalu yang ketujuh, uang adalah komoditi, karena itu ada harganya, dan harga uang itu adalah bunga, menurut Boehm Bower. Lalu yang ketujuh, bunga sebagai penyeimbang laju inflasi. Lalu yang kedelapan, bunga sebagai upah menunggu. Lalu yang kesembilan, yang terakhir, nilai uang sekarang lebih besar daripada nilai uang pada masa depan. Time value of money. Mungkin sekian dari presentasi saya mengenai riba dan permasalahannya. Terima kasih telah mendengarkan video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.